Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Johansa. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Oke, teman-teman sudah siap belajar? Tetap fokus dan kita akan masuk ke bab dan ke materi selanjutnya. Yuk, kalau sudah mulai, yuk check this out. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang pajak daerah. Ya, ini tentang pajak daerah dan ada di sebelahnya gambar. Di situ orang kebingungan bagaimana cara membayar pajak daerah dan how to pay and how to calculate dan bagaimana ya perhitungannya untuk mengatur pajak-pajak daerah. Apa aja sih pajak daerah? Yuk kita bahas. Yang pertama teman-teman, dari sisi pengertian, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ingat, yang dipungut oleh Pemda setempat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Loh, kok berarti Pemda ada rumah tangganya juga dong? Ya, teman-teman bayangkan dalam sebuah rumah tangga pasti ada sebuah kebutuhan, bentuk kebutuhan primer, sekunder, dan yang lainnya. Begitupun Pemda. Pemda pasti memiliki kebutuhan dalam rumah tangganya, diantaranya adalah sarana dan prasarana di sini. Bukan kebutuhan pribadi, tapi lebih ke sarana dan prasarana, baik itu pelayanan publik dan salah satu pendapatan terbesarnya selain APBN, subsidi dari pemerintah, diantaranya yang lainnya adalah pajak daerah itu sendiri. Oke, makanya pajak daerah itu sendiri dibagi dua klasifikasi, ada yang pajak daerah, oke, atau pajak kota maupun kabupaten, dan ada juga pajak provinsi. Oke, jelas dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Itu sudah ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang harus ditaati oleh setiap masyarakat Republik Indonesia. Lanjut. Nih teman-teman, ada pajak kota maupun kabupaten, artinya kota dan kabupaten tergantung wilayah. Contoh, Sukabumi ada kotanya dan ada kabupatennya. Ada beberapa wilayah yang hanya cukup kabupaten saja, atau ada yang dengan kotanya juga. Itu artinya itu tergantung lokasinya atau lokusnya. Di antaranya apa aja sih yang akan dikenakan tarif untuk pendapatan daerah? Yang pertama adalah satu, pajak hotel. Guys, kalau kamu nginep di hotel, itu sudah ada kontribusinya dan sudah dikenakan pajak 10%. Tapi kita sadari, dengan kos misalkan pricingnya 500.000 kah, 600.000 kah, atau yang deluxe dan nanti super deluxe di situ sampai 1 juta, itu all include tax. Dan itu menjadi sumber pendapatan dalam sebuah wilayah, baik itu kota maupun kabupaten. Oke, yang selanjutnya ada pajak restoran. Jadi pajak restoran di sini, kalau kalian jajan ke restoran, nongkrong di kafe, itu kalian makan-makan, belanja, dan ya weekend, itu akan tak terasa akan dikenakan juga pajak restoran. Ya, atau kita kenal dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, PPN tersebut atau pajak restoran tersebut itu dibebankan kepada siapa? Apakah restoran kan? Tidak, itu jelas konsumen. Yang membeli produknya itu jelas akan dikenakan pajak 10%. Oke, selanjutnya ada pajak hiburan. Ya, pajak hiburan banyak hal, ada seperti gini ya, pajak hiburan itu kayak kalau di Dufan ada dunia fantasi, ada tempat wisata, itu dikenakan tarif dan luar biasa pajaknya. Itu pajak hiburan itu dikenakan tarif sehingga 35%. Contohnya yang lain selain ini kayak karaoke dan yang lain itu termasuk pajak hiburan dan tarifnya luar biasa 35%. Kontribusinya luar biasa terhadap kota, makanya menjamur biasanya setiap kota. Kenapa? Sebagai pendapatan ya, wilayahnya, daerahnya. Dan selanjutnya ada pajak reklame. Teman-teman peka nggak sih? Sadar nggak sih kalau kalian ke setiap perempatan jalan kalian selalu menemukan reklame? Ada papan besar di situ dan ada iklan. Wah, banyak iklannya variatif, saya tidak mau menyebutkan produknya, tapi pasti setiap tikungan, belokan, atau perempatan, atau setiap yang good position, di mana orang ketika berhenti dan dia akan melihat, itu pasti ada reklame. Dan reklame itu pajaknya 25% guys. Dan itu masuk ke dalam pajak wilayah masing-masing, baik itu di kota maupun di kabupaten.
Selanjutnya, ada pajak pengambilan bahan galian. Jelas, ini pertambangan. Biasanya di wilayah agak pelosok, ada galian pertambangan, kayak gitu galian emas, minyak, dan yang lain itu akan jelas, akan dikenakan tarif 20%. Bahkan galian kayak sprit, batu, dan tanah itu pun sama, akan kena pajak penggalian atau pengambilan bahan galian. Selanjutnya adalah pajak penerangan jalan. Kalian dengan sendirinya itu sudah membayar pajak 10% untuk pajak penerangan jalan. Jadi, kalau kalian ada lampu jalan dan itu mati, kalian berhak untuk mengkomplain ke dinas penerangan. Dan itu dikomplainkan untuk itu karena fasilitas umum dan yang kalian sudah bayar. Dan kalian ada pajak 10% di situ. Ya, jadi kalian bisa mengkomplainkan di situ untuk kalau ada di ruas-ruas jalan yang mengalami lampunya padam karena kita sudah ada beban untuk pajak penerangan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pajak parkir. Wow, itu pajak parkir luar biasa 20%. Bukan pajak parkir ini bukan yang di pinggir jalan karena nanti ada segmen selanjutnya adalah retribusi. Pajak parkir di sini lebih kepada mal-mal yang memiliki lahan parkir. Jadi ketika kalian masuk ke parkiran sebuah mall, itu notabene-nya sudah ditambahkan biaya tarif pajak parkir. Luar biasa ya. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan apa kontribusi Anda terhadap negara, Anda cukup menyebutkan ini semua. Saya sudah membayar pajak. Contohnya apa? Saya ke kafe bayar pajak. Oke, saya menginap di hotel, saya bayar pajak. Saya parkir sekalipun, saya bayar pajak. So, saya sudah berkontribusi terhadap negara ini. Jadi jangan ragukan kamu sudah kontribusi apa terhadap negara ini. Oke? Next. Nih teman-teman, ini yang pajak provinsi yang kita bedakan nih. Yang pertama adalah pajak kendaraan. Ini tidak untuk kota tapi untuk provinsi. Ya, nih kita pernah bahas tentang pajak kendaraan, kita pernah bahas juga tentang pajak biaya balik nama untuk balik nama baik itu dari BPKB atau kendaraan kita maupun rumah kita itu termasuk SAM ya, kita mau balik nama itu akan kena pajak juga biaya balik nama. Ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Guys, kalian beli bensin, kalian beli Petramax, di dalamnya sudah all include pajak. Jadi masih ragu kalian sudah belum berkontribusi terhadap negara. Kalian beli bensin setiap hari itu sudah menyumbang pajak dan pendapatan terhadap negara, provinsi, walaupun sampai kota masing-masing atau kota dan kabupaten dan wilayahnya masing-masing. Oke. Dan selanjutnya ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air. Artinya apa? Berarti sumur kita harus bayar dong, Pak. Ya, bukan kan kita negara yang subur, makmur, dan kita bisa menggunakan sepuas hati dong air. Ya, itu sangat jelas dan itu free. Karena ada undang-undangnya. Undang-Undang 45 menyebutkan seluruh fasilitas tanah, air, dan udara itu adalah untuk masyarakatnya. Tapi yang di sini, pajak pengambilan di sini adalah pajak dari air sumber yang dari tanah dimanfaatkan untuk jual belinya. Gitu. Jadi dikenakan tarif di situ 20%. Ya, pajak 20%. Ketika artinya galian kita sumur itu dimanfaatkan, kita filter, kita berdayakan dan kita perjualbelikan seperti isi ulang air. Nah, itu dikenakan tarif 20%. Dan yang terakhir adalah pajak rokok. Pajak rokok berapa? Pajak rokok 10%. Jadi yang kalian smoker ya, kalian smoker di sini yang suka merokok, kalian pun sudah berkontribusi. Pajaknya berapa? 10%, 10% guys. Nah, di antara 5 ini ada pajak kendaraan, pajak biaya balik nama, pajak bahan bakar, ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air, dan ada pajak rokok. Ini kayak agak unik. Yang lain kita udah pernah bahas, kayaknya kita pilih pajak rokok. Yuk, pajak rokok di sini kita akan bahas. Nih, dalam pasal 33 ayat 1, dalam peraturan tersebut, proporsi penerimaan pajak rokok sebagai berikut. Di antaranya, 30% itu diterima oleh provinsi. Sisanya 70% dibagikan kepada kota dan kabupaten yang termasuk dalam wilayah provinsi terkait. Ya, ternyata pajaknya itu dibagi dua ya. Ada 30% dan 70%. Oke, selanjutnya. Ini adalah barang-barang yang kena cukai, guys. Jadi teman-teman kalau membeli barang-barang ini seperti etil, alkohol atau etanol,
terus minumannya mengandung etil alkohol atau yang berbau alkohol, dan ada produk hasil tembakau, ya, itu akan dikenakan kena cukai atau barang kena cukai. Nah, selanjutnya ada perhitungan pajak rokok berdasarkan tarif cukai. Ingat teman-teman, ada bea dan cukai. Bea cukai itu berbeda, ya, antara bea dengan cukai. Dan ini ada tarif cukainya. Tarif cukainya adalah dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016, jelas di sini dijelaskan tentang ketentuan umum, tata cara pemungut pajak daerah, tarif yang dikenakan untuk pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Oke? Yuk, lanjut. Nih, cara perhitungannya guys. Perhitungannya pajak rokok berdasarkan harga jual eceran atau HJE. Saya kasih ilustrasi. Pengusaha rokok pada umumnya menentukan harga jual eceran untuk masing-masing batang rokok yang diproduksi. Salah satu pertimbangan penentuan harga jual eceran rokok adalah ongkos produksi. Untuk menghitung pajak rokok, Anda harus mengetahui cukai rokok terlebih dahulu. Cukainya berapa dulu? Dalam contoh perhitungan ini, anggap saja harga jual ecerannya adalah 2.500 per batang dengan tarif cukai 40%. Dengan demikian, nominal yang harus dibayar untuk cukai sebatang rokok berapa ya? Jadi, nih, ketengers atau batangers yang suka membeli rokok dalam batangan, itu cara hitungnya ada. Nanti ada dua jenis ya. Ada kita menghitung secara ketengan atau batangan, ada nanti hitung secara global. Nah, ini yang pertama, kita akan hitung ketengan dulu. Contoh, kita beli ketengan satu batang rokok itu 2.500. Gitu ya, ada yang 2003 gitu, ada yang ini. Nah, kalau kita dianggapnya di sini asumsinya 2.500 itu per ketengan. Ya. Jadi dari 2.500 ini kalikan cukainya berapa? 40%, sehingga Rp1.000 ternyata guys pajaknya. Sisanya 1.500 itu harga pokoknya. Wow, oke. Sesudah mengetahui nominal cukai, Anda baru bisa melakukan perhitungan pajak rokok. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, tarif pajak rokok adalah 10% dari nilai cukai rokok. Sehingga nominal pajak rokok yang harus dibayar oleh pengusaha adalah 10% dikalikan 1.000 yang tadi cukai tadi ya, Rp1.000 adalah Rp10. Wow, jadi pajaknya itu 10% dari nominal cukai yang tadi. Jadi 1.000 untuk cukai dan Rp10 untuk pajaknya. Jadi Rp10 cukai dan pajak untuk satu batang rokok. Kalau itu satu bungkusnya ada 12, tinggal dikalikan 12. Jadi 12.120 cukai dan pajaknya. Ya, ini asumsikan dengan satu batang. Kalau 12 isinya tinggal dikalikan 12, kalau isinya 16 tinggal dikalikan 16. Dan ini cara contoh perhitungan untuk tahap yang pertama atau model yang pertama. Oke, paham? Sekali lagi, remindernya adalah satu, kita hitungkan untuk pajak cukainya dulu. Yang kedua, baru dikalikan dari hasil cukai tersebut dikalikan 10%. Ini untuk contoh yang perbatangan atau yang ketengan. Oke, lanjut yang kedua. Ini ada dengan sistem ad volume atau kombinasi. Nah, kombinasi di sini agak berbeda dengan yang tadi yang batangan. Kalau di sini diasumsikan sebungkus hitungannya atau perbungkus ya. Gitu. Misalkan contoh, satu bungkusnya adalah harganya 20.000. Anggap saja tarif cukai yang tadi sama dengan tarif cukainya 40%, sehingga nilai cukainya 40% dikalikan 20.000. Berapa? Hasilnya adalah Rp8.000. Oke, 40% dikalikan 8.000 hasilnya Rp8.000. Lanjut, tarif pajak rokok ingat tadi sebesar 10%. Dikalikan dari nilai cukai rokoknya. Tadi berapa? 8.000 kalikan 10%. Jadi 800 perak. Oke. Jadi 8.800. 8.000 untuk tarif cukainya, Rp800 untuk tarif pajaknya.
Sehingga tergantung nanti kebijakan dari setiap instansi atau perusahaan atau penjual pabrik rokoknya. Ada yang dibebankan pajak tersebut menjadi nilai rupiah atau nilai jualnya. Contoh, tadi harganya 20.000, ada pajak 10% dan kita tahu dari cukainya kita 8.000. Oke, terus dari pajaknya 800. Ya sudah, saya mau jual aja deh 20.800. Jadi makanya teman-teman kalau sering menemukan hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang teman-teman kok harganya nanggung amat, karena dia sudah memperhitungkan harga cukai dengan harga pajaknya, gitu. Dan ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 PMK 010 tahun 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Ini contoh kecil karena nanti tarifnya berbeda-beda. Oke. Sekali lagi, tadi dengan harga 20.000, oke, dengan harga 20.000, sekali lagi, harga dasarnya berapa? Harga dasarnya adalah, kita sudah tahu tarif cukai 40.000. Sehingga yang ini 8.000, tarif dasarnya, berarti harga dasarnya berapa? Ya sudah 20.000 dikurangi 8.000. Ternyata modalnya dari satu pabrik menjual rokok itu adalah 12.000, guys. Oke, 12.000 mereka modalnya. Sekali lagi, 20.000, tarif cukainya 8.000, ini adalah modalnya 12.000. Bayangkan 12.000 dengan memperkerjakan ribuan orang, berarti harga realnya berapa sih rokok sebenarnya? Apakah termasuk ekspensif rokok kita yang ada di Indonesia? Atau masuk kategori mahal? Ya, teman-teman bisa menentukan dan teman-teman bisa mengkaji produksi di dalam negeri, kebunnya di dalam negeri, harga dengan segitu masih make sense apa enggak? Silakan teman-teman bisa mengkaji lebih detail lagi di situ. Oke, ditambahkan pajak juga di sini ada 800 perak jadi 28.800. Tadi cari perhitungannya. Nih teman-teman, nanti teman-teman bisa lebih kaji lagi. Saya akan tunjukkan di sini. Nih, tadi peraturan Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan di sini dijelaskan banyak golongannya, banyak tarifnya, banyak jenis hasil tembakaunya. Makanya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda sekali dengan tarif-tarifnya, tergantung klasifikasinya. Ada batasan harga jual edarannya, ada tarif cukai tadi per batangnya berapa per gram gitu. Ini nanti ada klasifikasinya. Teman-teman kalau ingin someday pengen usaha di bidang industri pabrik rokok, ya nanti ada tarif-tarif pajaknya itu sendiri. Dan ini jelas sudah disahkan oleh Ibu Sri Mulyani, oleh Menteri Keuangan, gitu. Dan ini sudah sah dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, teman-teman di sini bisa melihat banyak sekali golongan-golongannya, tergantung jenis-jenisnya, itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengkaji lebih detail lagi. Oke, tadi kita perhitungan secara simpel dulu ya. Oke, kita balik lagi ke materi. Nih, lanjut. Oke, sebelum ke situ, teman-teman sudah paham? Tadi ada cara perhitungan manual. Oke, yang kedua ada perhitungan manual, bukan manual ya, misalnya dihitung secara batangan. Oke, dan ada dihitung secara bungkus. Kalau dihitung batangan ya agak tanggal dong, agak repot dong hitungnya ya, jelas itu agak repot hitungnya. Makanya nanti teman-teman untuk memudahkan, teman-teman silakan menggunakan sistem ad volume atau kombinasi, atau dihitung secara sebungkus saja. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, yuk kita masuk ke jasa yang diidolakan adalah dati tugas ya. Oke, pertanyaannya adalah jika harga sebungkus rokok merek 123, saya tidak mau menyebutkan mereknya, 123 harganya 22.000. Tarif cukai yang dikenakan sama kayak tadi 40%. Dan tarif pajak cukainya adalah 10%. Nah, yang jadi pertanyaan pertama adalah berapakah harga dasar dari satu bungkus rokok merek 123? Tadi saya sudah jelaskan cara menghitung harga dasar. Ingat, harga dasar adalah harga modalnya. Berapa dari satu bungkus rokok? Yang kedua, berapakah harga jual satu bungkus rokok merek 123? Oke. Berapakah harga jual satu bungkus rokok merek 123 ke pasaran setelah ditambahkan pajak? Oke, setelah ditambahkan pajak ya. Kalau yang tadi
Harga sebungkus rokok 22.000 itu belum termasuk pajak. Kalau sudah ditambahkan pajak, berapakah kira-kira? Oke, seperti biasa teman-teman, kalau sudah tahu jawabannya, silakan tulis jawabannya. Terserah teman-teman menggunakan Microsoft Word kah, atau menggunakan Excel kah, nanti save as sebagai PDF, dan jangan lupa di-upload di Google Classroom. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan keep fokus, dan mari kita sharing dan berbagi ilmu dan pengetahuan bersama. Khairunas ampahum linas. Oke, saya cukupkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.